Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. 'Allimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim serta mengikhlaskan niat kita masing-masing, mari kita buka hati kita selebar-lebarnya, memohon agar Allah memberikan kita pancaran nur ilahinya dalam hati sanubari kita, supaya kita mudah memahami pesan-pesan mulia yang terkandung dalam firman-firman sucinya. Seterusnya kita meyakini akan kebenarannya, dan akhirnya kita dapat beramal dengannya. Amin. Kita akan teruskan cerita dapur dan kajian kita, Suratul Thalaq. Dan minggu lepas kita telah pelajari ayat yang keempat, di mana dalam ayat yang keempat Allah lagi sekali memberitahu kita tentang sebagian jenis-jenis iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Bagi mereka yang telah putus haid, iddahnya 3 bulan. Dan iddah 3 bulan juga berlaku bagi mereka perempuan yang tidak pernah haid. Dan iddah bagi orang yang sedang hamil, diceraikan suaminya dan ia lakukan hamil, maka iddahnya sehingga ia melahirkan kandungannya. Itu hukum hakam yang tersurat dalam ayat ini. Adapun ulama-ulama Islam coba menggali, mencari khasnya ulama-ulama kontemporari tentang apa kebaikan, apa hikmah di sebalik ditetapkannya iddah bagi perempuan yang diceraikan. Dan tempoh hari telah kita sampaikan menurut kajian-kajian saintifik tentang kebaikan atau manfaat di sebalik ditetapkannya iddah. Hanya bagian ujung ayat ini, ayat 4 ini, yang belum sempat saya sampaikan dan saya akan sampaikan malam hari ini. Yakni penutup ayat keempat berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya kemudahan, mudah bagi seluruh urusannya. Sedia maklum, Allah telah memberitahu kita tentang manfaat dan faedah takwa dalam ayat kedua yang telah kita pelajari, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu akhir ayat kedua. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Sehingga tidak ada masalah seberat, serumit, sesusah apapun yang dihadapi seseorang hamba yang tidak boleh diatasi dan diselesaikan jika orang itu bertakwa. Karena Allah sendirilah yang akan memberikan jalan keluarnya. Itu ayat 2. Dalam awal ayat ketiga, Allah beritahu juga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa saja yang bertakwa, niscaya Allah akan berikan ia rezeki. Rezeki di sini jangan hanya diartikan material. Rezeki di sini dalam pengertian umum yakni apa saja yang diperlukan oleh kita dalam kehidupan. Kalau orang lapar, rezeki yang diperlukan makanan lah. Jika orang itu dahaga, rezeki yang diharapkan minuman. Jika ia sakit, rezeki yang diharapkan sehat. Jika ia sedang teraniaya, rezeki yang diharapkan, yang diminta, yakni pembelaan. Dan lain sebagainya. Jadi rezeki di sini jangan hanya disempitkan maknanya, merujuk pada benda-benda yang bersifat material. Pasti Allah akan beri rezeki dari arah yang dia tidak jangkakan. Kemudian dalam ayat yang keempat pula, ayat yang kita nak pelajari, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya kemudahan bagi segala urusannya. Dan nanti dalam ayat yang kelima, Allah ulangi lagi sekali tentang hikmah, rahsia, kebaikan yang Allah akan berikan pada mereka yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan hapuskan daripadanya segala keburukannya. Tak cukup itu, wa yu'dhim lahu ajra. Dan Allah akan gandakan, agungkan, besarkan, banyakkan baginya balasannya. Jadi dalam surah At-Talaq ada 4 hikmah yang Allah sebutkan pada kita di sebalik perintah takwa. Baik, sekarang kita tumbuhkan pada ayat yang keempat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Tempoh hari saya telah sampaikan tafsir yang tersurat, yakni tafsir Dohiri, apa yang difahami oleh para ulama tafsir. Sekarang saya coba menyampaikan uraian, penjelasan yang diberikan oleh sarjana-sarjana Islam kini yang memahami ayat ini dari sudut saintifik. Dari sudut saintifik. Pertama, ingin saya sampaikan, saya tambahkan, yakni tafsir Dohiri, secara dohir ayat ini. Jamaah sekalian, bertakwa pada Allah itu adalah hak Allah. Itu hak Allah. Dan bertakwa pada Allah itu kewajiban manusia.
Saya ulangi, takwa itu merupakan hak Allah, kewajiban manusia. Maknanya, kita sebagai hamba Allah wajib melakukannya, karena itu hak Allah. Memberikan sesuatu yang jadi hak Allah itu kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak. Jangankan memberikan apa yang dia Allah, memberikan hak orang lain pun, hak orang lain pun kita wajib menunaikannya. Apatah lagi ini hak Allah. Hak Allah. Itu kewajiban. Jadi bila kita sudah memberikan apa jadi hak Allah, bertuahlah kita. Bertuah. Bahkan dalam ajaran ihsan, bila kita sudah berjaya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, hendaklah kita sudah merasa bertuah, berbahagia, beruntung. Beruntung. Dan kita tidak terlalu fikirkan nanti apa balasan yang Allah akan berikan pada kita. Kita tidak perlu fikirkan itu, karena itu jadi urusan Allah. Yang paling mustahak dalam hidup, pastikan kita telah memberikan apa yang jadi hak Allah. Dan Allah sendiri yang akan menentukan, yang akan mengurus keperluan kita. Karena dia yang maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Tapi, sungguh pun begitu, walaupun kita tidak perlu ikut campur memikirkan apa yang Allah akan berikan kepada kita, bila kita sudah memberikan apa yang Allah, Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat 7. Surat 47, ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Subhanallah. Surah 47 ayat 7 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kamu menolong Allah. Menolong Allah di sini mana bukan Allah perlu pertolongan kita karena Allah lemah, tidak. Ulama tafsir yakni jika kamu membela agama Allah. Pengertian yang umum, jika kamu telah buat apa yang Allah suruh dan kamu telah tinggal apa yang Allah tegak, itu maksudnya. Bila kita sudah memberikan apa yang jadi hak Allah, apa kata Allah? Apa janji Allah? Yansurkum. Niscaya Allah tolong kamu. Masya Allah. Niscaya Allah tolong kamu. Dan bukan itu saja. Wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah akan menguatkan, meneguhkan pendirian kamu. Kita punya prinsip berpegang kepada kebenaran, kita berpegang tanpa goyah. Walaupun mungkin berhadapan ujian seberat apapun, badai sehebat apapun, sikap kita berpegang kepada kebenaran tidak akan kita lepaskan. Karena kita sudah punya pendirian yang kuat, yang dikuatkan oleh Allah. Baik, apa makna ayat ini? Ayat ini terjemah pengertian umum, Allah berfirman, hai hambaku, jika kamu telah tolong aku, maksud tolong di sini, yakni bila kamu dah buat apa yang aku suruh, dah tinggal apa yang aku tegah, itu mana takwa lah tuh. Jika kamu telah memberikan apa yang jadi hak aku, Allah kata, kamu jangan khawatir. Yansurukum.
Allah akan tolong kamu. Mana Allah kata, aku akan penuhi segala keperluan kamu. Masya Allah. Bahasa mudahnya, seakan-akan Allah berfirman, kamu, wahai hambaku, jangan khawatir. Jangan takut, jangan gelisah. Memikirkan keperluan hidup kamu. Karena keperluan hidup kamu yang kamu maukan dalam kehidupan dunia ini, aku yang telah memberi jaminan. Aku yang akan mencukupkan kekurangan kamu. Aku yang akan menyempurnakan kekurangan cacat celah kamu. Aku yang akan menyehatkan kamu bila memberi kamu kesehatan bila kamu sakit. Aku akan memberikan kamu kebahagiaan bila kamu sedang susah. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Allah akan cukupkan keperluan kita. Bagaimana caranya? Jika kita telah memberikan apa yang jadi hak Allah. Dan kita tidak perlu memaksa Allah. Ya Allah, aku dah buat apa yang kau suruh. Aku dah bagi apa yang kau minta. Maka sekarang ya Allah, giliran engkau, berilah apa yang aku minta. Tak perlu. Itu tidak perlu. Sebab kalau kita berfikir begitu, nanti kita akan kecewa. Aku ni dah buat apa yang Allah suruh. Aku dah tinggal, tapi kenapa lah hidupku susah terus? Kenapa Allah ni macam tak berlaku adil? Wal'iyadu tumadzilah. Bisikan-bisikan jahat tentang Allah seperti itu, yang sumber daripada wiswasatus syaitan, itu sangat mudah menjangkiti orang yang punya kefahaman yang salah dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah yang betul menurut Al-Quran dan Sunnah dengan Allah, yakni buat saja apa yang Allah suruh, tinggal saja apa yang tegak. Berikan apa jadi hak Allah. Sudah. Nuktah. Kita dalam memberikan apa jadi Allah. Sudah selesai. Adapun nanti keperluan hidup kita, apa yang kita buat, itu Allah sendiri yang telah berjanji akan memenuhinya. Jadi kita tidak perlu memikirkannya. Kita tidak perlu risaukannya. Apa perintah Allah, kata Allah? Perintah Allah, aku jamin rezeki kamu. Tapi syaratnya, rezeki yang aku telah buat kamu, hendaklah kamu carilah. Quran banyak dalilnya. Famsu fi manakibiha. Kamu hendaklah berjalan di atas ceruk muka bumi ini dan cari rezeki yang aku telah beri Allah. Usaha. Dan dalam usaha, kita hendaklah ikut apa yang Allah tetapkan. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah. Tidak menyeleweng kanan, tak seleweng kiri, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri. Sudah. Adapun nanti kita dapat atau tidak dapat, untung atau tidak, Allah sendiri yang mengaturnya, dan Allah sudah berjanji, pasti aku akan tolong kamu. Tapi setan ini pandai. Setan ini bisikkan, kalau kamu lah lurus sangat dalam hidup ini, dalam jalan hidup ini, kalau kamu lurus sangat, patuh sangat pada agama, hingga tak ada keberanian sikit pun untuk melanggar syariat, nanti susah kamu. Kamu akan dipijak orang. Kamu akan gagal. Ini bisikan setan. Akhirnya kita punya pahaman, persepsi yang salah tentang Allah. Ya jangan-jangan. Wa'iyadzubillah tu'bdillah. Cara berpikir ini sangat mudah mempengaruhi orang dalam kehidupan dunia. Dan bukan itu saja. Jaminan Allah dalam hal ini, bila kamu telah bertakwa pada aku, telah memberikan apa yang jadi hak aku akan jadikan segala urusanmu mudah. Masya Allah. Urusan kesihatan mudah, urusan bekerja mudah, urusan rumah tangga mudah, urusan, ya kalau semua mudah macam mana ya? Perjalanan mudah.
Karena Allah sendiri yang memudahkan. Bukan karena kita pandai mengatur strategi. Tapi kemudian hakikatnya kehendak Allah. Sebagai balasan yang Allah janjikan kepada kita karena ketakwaan kita kepadanya. Nah, ini tafsir Zohiri, ini tafsir Sunni yang kita dapatkan dari berbagai sumber kitab tafsir. Baik, jamaah sekalian. Tapi kadang-kadang orang sekarang yang semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak mengetahui tentang rahasia alam semesta, mungkin dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat imaniyah ini, karena ini sifatnya imaniyah, mungkin susah nak menerimanya. Maka malam hari ini saya coba menyampaikan apa kata mufasir-mufasir yang menafsirkan yakni dari sudut sains atau tafsir saintifik. Ya, tafsir saintifik, tafsir ilmiah. At-tafsirul ilmi dalam bahasa Arabnya. Jamaah sekalian, begini. Tafsir saintifik terhadap ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Ayat ini dari sudut sains, sudut ilmiah, ia merujuk kepada konsep yang dalam istilah agama dan juga Islam modern, nah ini berkaitan dengan konsep neuroteknologi, neuroteologi. Ini merujuk pada konsep neuroteologi. Teologi itu akidah iman, kaitannya dengan yang ada dalam otak. Apakah betul je orang bertakwa pada Allah itu akan berlaku satu fenomena yang luar biasa dalam jaringan saraf otaknya. Ada cabang ilmu namanya neuroteologi. Dan juga kaitannya dengan psikologi positif. Dan juga ada kaitan dengan daya tahan mental. Ketahanan. Yakni resilient lah. Orang akhirnya punya ketahanan. Kemampuan menghadapi segala ujian. Punya ketahanan diri yang luar biasa dan menghadapi segala tantangan dan cabaran. Karena dia punya psikologi yang positif, dan ini kaitan dengan kajian yang berkaitan dengan ilmu neuroteologi. Bagaimana penjelasannya? Begini, ya mas sekalian. Sains modern telah membuat kajian, dan hasil kajiannya diberikan oleh saintis-saintis termasuk saintis Muslim telah mengesahkan bahwa ketakwaan seseorang kepada Allah membawa kesan positif yang nyata, yang ketara pada fungsi otak dan tubuhnya. Subhanallah. Takwa pada Allah dengan melakukan segala suruhan, meninggalkan segala larangan, dengan zikir yang secara khusyuk, zikrullah secara dulu, doa penuh dengan tadarruk dan tawadhu. Menurut kajian sains modern, ia mempunyai kesan positif terhadap fungsi otak dan tubuh orang itu. Apa kesannya? Hasil kajian secara saintifik, pertama, dengan ketakwaan dia akan dapat mengurangi hormon stres. Kita tahu kita ada
hormon namanya kortisol. Kortisol hormon itu hormon yang membuat kita stres. Bila hormon kortisol meningkat, maknanya wah tingkat stresnya luar biasa. Dan bagaimana untuk mengurangi peningkatan hormon stres ini, bertakwa. Ikut saja apa yang Allah suruh, tinggal saja apa yang Allah tegah, dengan yakini bahwa setiap perintah Allah pasti ada kebaikan buat kita, setiap larangan Allah pasti ada keburukan di baliknya jika kita melanggarnya, walaupun kita belum mengetahui saat itu. Zikrullah dengan khusyuk, berdoa dengan tadarruk, ia akan mengurangi hormon stres, kortisol. Ketakwaan dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan, kenapa boleh begitu? Karena ia akan mengaktifkan sistem jaringan saraf yang dipanggil saraf parasimpatetik. Parasimpatetik nerve. Dalam bahasa Arab dipanggil al-a'sabul lawadiyah. Al-a'sabul lawadiyah itu yakni sistem saraf parasimpatetik. Apa itu saraf simpatetik? Yakni sistem saraf, bagian dari sistem saraf yang bersifat otonom, yang berfungsi mengatur fungsi tubuh saat dia sedang rehat. Ada jaringan saraf yang mengatur sistem tubuh kita ketika kita sedang rehat. Dan sistem ini dapat menjimatkan energi tubuh. Energi tubuh. Menurunkan denyutan detak jantung kita. Heartbeat kita menjadi turun. Merangsang penghadaman. Dan mengembalikan tubuh kita dalam keadaan, dalam condition yang tenang setelah merespon stres tadi. Jadi rawatan tekanan hidup, obat, penyelesai segala tekanan, stres, bahkan mungkin depression, takwa pada Allah. Dengan melakukan berserah diri pada Allah. Kerjakan yang disuruh, tinggal yang ditegak, zikir panjang dengan penuh khusyuk, ia akan menurunkan hormon stres, kortisol, tekanan darah menjadi stabil, sehingga secara literal menyebabkan seseorang itu lebih tenang. Lebih tenang. Karena tadi, sistem saraf parasimpatetik, al-a'sabul ladawiyah, yakni saraf yang otonom, yang bertanggung jawab, berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh ketika sedang rehat. Sistem ini saya tadi boleh menjimatkan tenaga, energi kita dijimatkan. Jadi kita tidak banyak menggunakan energi yang dalam tubuh kita. Menurunkan detak dan denyutan jantung kita, merangsang penghadaman, dan mengembalikan keadaan fizikal tubuh kita dalam keadaan yang sangat tenang setelah mungkin dia penat mengalami stres yang luar biasa karena masalah. Itu pertama. Allah mudahkan urusannya. Apa masalahnya? Masalahnya yakni stres. Macam nak hilangkan stres? Takwa. Secara saintifik telah dibuktikan. Yang keduanya, dengan takwa, menurut kajian saintifik, dapat mengurangkan pusat ketakutan otak. Ingat jemaah sekalian, dalam otak kita ini ya ada satu pusat yang disitulah mengelola sebagai perasaan, emosi, takut, senang, gelisah, dan nama pusat otak itu yakni semua tahu namanya amigdala.
bagian otak yang bernama amigdala itu pusat emosi. Yakni seperti mana takut, gelisah, dan macam-macam lah makna emosi. Bukan emosi, itu nama amigdala. Setelah dibuat kajian oleh para saintis, dan kajian ini dengan menggunakan peralatan apa dipanggil MRI, ada orang sedang menghadapi masalah stres ke apa, lalu dibuat kajian melalui mesin yang dipanggil MRI, Magnetic Resonance Imaging, MRI, menunjukkan bahwa ibadah zikir pada Allah dengan khusyuk itu akan meredakan aktiviti di bagian amigdalanya. Orang ini asalnya ketakutan, stres yang luar biasa. Luar biasa. Lalu dibuat kajian, satu di antaranya, yakni melalui pengimbasan MRI. Ya, Magnetic Resonance Imaging. Subhanallah. Amigdalanya kacau. Aktiviti dalam otak bagi orang memang kacau sungguh. Lalu oleh seorang pengkaji ini, orang ini okeylah untuk sementara dalam sehari dua ini, tolong tingkatkan ibadah kamu. Perbanyakkan zikir pada Allah. Baca Al-Quran supaya kamu dapat merasakan yang kamu sedang berdialog dengan Allah dan kamu merasakan Allah berdialog dengan kamu. Lepaskan bebanan hidup, doa bersungguh-sungguh, zikir. Kalau kamu baca subhanallah, fahami maknanya. Bila kamu sebut Allahu Akbar, fahami maksudnya. Dengan khusyuk dan tawaduk. Selepas itu, dibuat kajian semula. Masukkan lagi ke MRI. Subhanallah. Gelombang otaknya yang ada di bagian amigdalanya benar-benar berubah daripada kacau menjadi tenang. Aktiviti otak menjadi sangat-sangat tenang. Tidak ada tanda-tanda rasa cemas dan takut. Sains telah membuktikan rupanya. Jadi bukan jumpa bomoh, bukan jumpa jumpa pakar motivasi pun belum tentu dapat merawat. Di rumah kita ada dokter yang paling boleh dipercayai bila seorang menghadapi masalah. Dokter yang paling boleh dipercaya dan tak akan tipu itu adalah Al-Quran. Tanya Al-Quran, oh rupanya suruh bertakwa. Oh, rupanya suruh meningkatkan ibadah. Oh, rupanya suruh untuk membiasakan istiqomah, konsisten dalam zikir dan wirid. Diperpanjang bila sujud bila sedang solat. Masya Allah. Setiap Muslim pasti ada dokter di rumahnya. Quran menjawabnya. Tapi kenapa kadang orang Islam bingung carikan sana sini, sanggup sana sini nak menghilangkan stres dulu. Wa'iyadzubillah. Ini kesilapan yang besar karena mungkin belum ditemukan obat dokter yang paling hebat ada di rumahnya, ada di almarinya, tapi dicarinya merata dunia. Ya salah lah. Ini. Pusat emosi. Rasa takut, cemas, khawatir. Tak tentu pasalah. Yaitu dalam bagian otak namanya amigdala. Ya kita tahu amigdala yakni semacam hanya struktur otak yang sangat kecil sebenarnya. Yang tengok dalam image itu hanya semacam kacang kecil lah. Kacang almond yang kecil dalam otak yang bertindak sebagai pusat pemrosesan emosi. Dan organ ini berfungsi mengesan ancaman dari luar, merespon rasa takut dan cemas. Bila ada satu musibah daripada luar, ada ancaman luar,
ada halang di luar, wah, ambil dalam proses ini. Apa yang patut dilakukan? Lawan atau lari? Kata orang, lawan atau lari? Fight or flight? Itu sebenarnya otak amigdala yang menguruskan. Ini macam mana nih? Aku lawan, belum tentu menang. Aku lari pun rugi. Jadi kita sebenarnya, orang yang meninggalkan takwa, benar-benar ia telah memberi bebanan yang sangat berat secara berterusan kepada bagian otak yang bernama amigdala. Bayangkan kalau amigdala diberikan bebanan yang berat, maka dalam masa yang tidak lama, ya tak tahulah apa yang berlaku. Mana ada ketenangan? Mana ada ketenangan? Obatnya dengan takwa. Takwa. Dan yang tak kalah pentingnya, yang ketiga menurut hasil kajian, firman Allah, siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan kemudahan bagi urusannya. Urusan apa saja dimaksudkan ya, masalah apa saja di sini, masalah kesehatan kan, rumah tangga ke, pekerjaan kan, career ke, bukan apa saja. Yang ketiga ini jamaah sekalian, dalam jaringan otak kita, rupa-rupanya ada yang dipanggil al-qasyaratul hizamiyah al-amamiyah. Karena yang saya baca ini yakni bahasa Arab, jadi saya baca Arabnya. Al-qasyaratul hizamiyah al-amamiyah. Itu yakni dipanggil apa namanya? Anterior singular cortex. Jadi cortex singuli anterior. Yakni apa namanya? Satu aktiviti spiritual seperti mana zikir, baca Quran, itu tak bagian depan ya. Bagian depan. Boleh mengaktifkan bagian otak yang mengawal selia emosi, membolehkan seseorang berpikir secara rasional daripada sebelumnya terlalu emosional, tindakannya dipengaruhi sepenuhnya oleh emosinya, bersifat emosional, tapi dengan zikrullah, dengan takwa, dengan munajat, dengan berserah secara total pada Allah, tiba-tiba bertukar sikapnya daripada bersifat emosional menjadi berpikir secara rasional, tenang, fokus ketika menyelesaikan masalah sehingga dapat menemukan jalan keluarnya secara mudah. Dan ini kajian saintifik yang tentu tidak mungkin ditolak karena bersifat pasti kan. Saintifik kan bersifat fakta, data, ya, bersifat kajian-kajian yang bersifat empirik. Jadi ya susah dan bersifat objektif. Lainlah kalau umpamanya pengalaman koneksi spiritual itu sifatnya subjektif. Contoh kita tanya macam mana betul ke takwa ini boleh menyebabkan hati tenang segala masalah? Ya. Mana boleh? Saya mengalami. Karena orang itu sudah berpengalaman dan betul-betul telah yakin. Nah, itu bersifat subjektif. Yang telah pernah merasakannya, yakin. Kita yang belum merasakannya, ya susah nak mempercayai karena itu bersifat subjektif. Adapun kajian-kajian yang bersifat saintifik, itu bersifat objektif. Yang setiap orang boleh memahaminya, boleh membuktikannya, ya dengan cara-cara yang tentunya bersifat saintifik dan ilmiah, rasional. Ya mas sekalian, kita memang bersyukur hidup pada zaman sekarang, abad 20, abad 21 dan ya seterusnya lah. Karena rupa-rupanya kebenaran maklumat Al-Quran itu semakin terbongkar kebenarannya dengan bantuan ilmu yang Allah anugerahkan kepada
umat hari ini, yakni memahami rahasia kauniyah, yang dalam bahasa kita panggil sains lah. Jadi sains tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan justru sains itu banyak membantu umat Islam menemukan kebenaran Al-Quran. Karena banyak kebenaran Al-Quran ini yang sebenarnya boleh dibuktikan kebenarannya bersifat objektif. Bersifat objektif. Walaupun jika kita belum menemukan kebenaran Quran bersifat objektif ini, ya kita wajib beriman. Kita wajib yakin Quran itu betul, Quran itu hebat, wajib yakin. Tapi keyakinan kita kepada kebenaran Quran, kalau setakat berdasarkan iman, itu kebenaran yang bersifat subjektif. Atau mungkin, ya kenapa apa-apa? Ya kita kena yakin. Sebab kalau tak yakin dosa. Kan itu biasa jawab. Tapi coba kalau kita menggunakan maklumat saintifik, subhanallah, nampak kebenarannya. Nampak benar. Dan itu alhamdulillah kita hidup pada zaman yang seperti ini. Jadi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, lebih-lebih yang ada kaitan dengan ayat kauniyah, itu semakin mudah kita memahaminya karena kita berpeluang mendapatkan tambahan maklumat untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran yang Allah telah turunkan 14 abad yang lalu. Dan kita wajib yakin itu karena Quran adalah firman Allah. Ya. Alam semesta mulai daripada yang ada di luar sana, alam besar, bahasa kita dipanggil mikrokosmik atau mikrokosmos. Kalau ikut Al-Quran namanya alam afaq, dan juga ciptaan Allah yang ada pada diri kita, yang sekecil-kecilnya, namanya mikrokosmik atau mikrokosmos, alam anfus, itu ciptaan Allah. Quran firman Allah. Alam semesta mulai pada mikrokosmik hingga mikrokosmik, itu ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah berfirman dalam Al-Quran berbeza dengan realiti yang ada pada ciptaannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bila Quran kata Allah pokoknya biru, ya dalam ciptaannya pasti berwarna biru. Dan itu tidak mungkin berbeza. Nah, sekarang kita dapat maklumat ini sangat mudah. Quran cerita adalah tentang perkembangan embrio dalam rahim perempuan. Terlepas katalah berlakunya hubungan suami istri, tercantumnya spermatozoa lelaki dengan ovum perempuan istrinya. Allah ambil satu sel spermatozoa lelaki untuk dipertemukan, disatukan dengan ovum perempuan. Itu sangat dahsyat sekali itu. Daripada 200 hingga 400 juta sel, ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, Allah hanya pilih satu saja untuk dicantumkan dengan ovum perempuan, telur perempuan. Yang selebihnya ya jadi kotoran saja. Jadilah nutfah namanya. 40 hari pertama nutfah. 40 hari berikutnya menjadi alaqah. 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Dan masa itu Allah mula ciptakan tulangnya. Lalu tulang dibalut dengan daging. Pada 40 hari yang ketiga, yakni 120 hari, Allah perintahkan malaikat tiupkan ruh. Lalu diberitahu kepadanya, ditetapkan tentang umurnya, rezekinya, ajalnya, nasibnya. Allah. Itu Quran dah beritahu 14 abad yang lalu. Tentang ilmu apa yang dipanggil embriologi. Pertanyaan, adakah betul kita ini berada pada nutfah, kemudian jadi alaqah seperti itu? Subhanallah, memang seperti itu.
Itu yang saya katakan tadi. Quran berfirman begitu, realitinya seperti itu. Sebab tidak mungkin Allah berfirman lain, mencipta lain. Itulah, saya kata, satu di antara keberuntungan kita hidup pada zaman ini, di mana Allah telah memberikan ilmu kepada hamba-hambanya yang berusaha, mengetahui rahsia di sebalik ciptaannya. Ilmu kauniyah yang kita panggil sains itulah, yang betul sains itu. Bayangkan kalau umat Islam sedikit banyak mengetahui. Okey, mungkin kita tidak mungkin namanya jadi seorang saintis yang hebat, ya, karena sudah terlambat. Nampaknya kita tidak mungkin jadi saintis, tapi walaupun namanya kita tidak akan jadi saintis yang hebat, hendaklah kita punya masa. Pesanan saya pada diri saya sendiri, hendaklah kita punya masa untuk kita membaca hasil kajian orang yang mampu. Paling tidak, kita nak mengkaji sendiri tak mampu. Iya, nak buat kajian sih, tentu memang tak mampu. Karena mungkin dahulu memang tak belajar itu. Tapi jangan hanya karena kita tak mampu nak buat kajian sendiri, kita merasa tak punya masa. Jangan sekali kata tak ada masa untuk mengkaji atau membaca paling tidak hasil kajian orang yang mampu mengkajinya. Itu pun sudah lumayan bagi kita. Karena begitu nanti pengetahuan kita tentang Quran, cara kita memahami Al-Quran mungkin pasti akan berbeza. Orang yang sedikit banyak mengetahui tentang ciptaan Allah, rahsia Allah, dengan orang yang tidak mengetahui tentang rahsia ciptaan Allah, dalam memahami mentafsirkan ayat-ayat kauniyah pasti tidak sama. Penafsirannya pasti tidak sama. Yang satu menekankan dalam masalah mesti beriman karena Allah kuasa. Macam itu berlaku. Ya sudah iman sajalah karena Allah kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun fayakun. Kita mesti beriman. Itu kalau kita mungkin tidak ada mau itu. Bagi orang yang memahami kauniyah, dia sudah yakin itu firman Allah, betul. Tapi dia membuktikan kebenarannya. Sehingga imannya berdasarkan ilmu. Ia beriman berdasarkan ilmu. Bukan dia iman karena takut dosa bila tak beriman. Oh, itu bahaya. Kenapa awak beriman? Percaya? Yalah, macam percaya, iman. Kalau tidak iman, nanti berdosa. Iman itu sebenarnya belum kuat manapun. Yang lebih kuat, kita beriman kepada Al-Quran berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu Allah persilakan pada kita untuk mengkajinya. Ilmu tentang kauniyah alam semesta ini. Jemaah sekalian, itu sedikit penjelasan tambahan daripada bagi ayat wa may yattaqilla lahu min amri yusra dari sudut sains, tafsir saintifik. Baik, sekarang kita teruskan ayat yang kelima. Masih juga cerita tentang takwa rupanya. Masya Allah. Ini tentu ada rahsia dia ya. Surah At-Tolak kan surah yang cerita tentang perceraian. Cerita tentang ketidakharmonian dalam rumah tangga. Cerita tentang rumah tangga yang ibarat kapal sudah pecah dan mau tenggelam. Itu ceritanya. Jadi benda musibah lah. Tapi Allah sebutkan takwa banyak kali dalam Al-Quran. Dalam surah Tolak paling banyak. Takwa. Siap dengan balasannya. Maknanya, tidak ada masalah seberat apapun yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada masalah yang serumit sebesar apapun yang tidak dapat diatasi. Kecuali dengan takwa. Takwa sayang jalan penyelesaiannya. Baik, sekarang ayat yang kelima, tengok. Dzalika amrullah
anzalahu ilaikum. Masya Allah. Setelah Allah panjang lebar tentang masalah talak, masalah iddah, masalah hak dan kewajiban bagi suami yang mentalaknya, bagi istri yang ditalak, apa Allah kata? Dalika, itulah. Apa yang aku sebut sebelum ini, itulah kata Allah. Amrullah, itu perintah Allah, itu urusan Allah. Itu ketetapan Allah. Anzalahu ilaikum, yang dia turunkan kepada kamu. Masya Allah. Maknanya semua hukum hakam, apa yang Allah sebutkan daripada ayat pertama, ayat keempat, Allah, itu semua urusan aku, perintah aku, ketetapan aku, yang aku beri turunkan kepada kamu. Jadi bila baca ayat tadi, itu bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan. Itu Allah. Jauh sekali itu nasihat para pakar, bukan. Allah. Wa mayyataqillaha, lagi sekali. Wa mayyataqillaha, dan siapa yang bertakwa pada Allah, Allah beri balasan 2 dalam ayat ini. Bertakwa pada Allah, balasannya ada 2 dalam ayat 5. 1, yukaffir anhu sayyiatihi. Niscaya Allah akan hapuskan darinya segala keburukannya. Masya Allah. Keburukannya Allah padam sehingga tak ada rekodnya. Rekod tak ada karena dari padam. Bila rekod tak ada, pertanggungjawaban di akhirat pun tak ada. Balasan siksa pun dah tak ada. Karena yukafir. Kafir itu hapus. Ada yang mengatakan juga kafir itu ditutup. Ya, tidak mengapa. Bila ditutup, ya tidak lagi ada pertanggungjawaban. Kalau dalam bahasa dunia apa ya istilahnya? Katalah ada case ke mahkamah. Case itu tentulah tentang kesalahan. Dah juga mahkamah akhirnya mahkamah ya apa namanya itu case yang tak diteruskan itu apa dia? NAA apa namanya? Dah close lah, tutup. Ya sudah. Orang yang case-nya dah tutup, tak akan diteruskan. Itu pun bahagia luar biasa. Bagaimana? Sedangkan mungkin jika teruskan, masuk penjara, 1 tahun 2, 3 tahun 2. Itu pun sudah gembira. Bagaimana jika case kita kepada Allah, Allah tutup. Sehingga bila Allah tutup, kita tak akan lagi dibawa ke mahkamah Allah untuk dipertanggungjawabkan. Dan siksa yang Allah ancamkan pada kita karena dosa kita, Allah tarik balik. Masya Allah. Macam mana caranya? Takwa. Yang kedua, bukan sekadar kesalahan itu Allah padamkan, dosa itu Allah ampunkan, tapi wa yu'dzim lahu ajran. Allahu Akbar. Dan Allah akan besarkan, Allah akan agungkan baginya ganjarannya. Allah akan beri ganjaran yang agung, yang besar, yang mulia. Dalam ayat ini, janji Allah kepada orang bertakwa ada 2. 1, kejahatannya dihapuskan, maknanya dosanya diampunkan. 2, akan diberi ganjaran yang agung dan besar. Baik, sekarang saya ingin sampaikan tafsir zahiri, yakni tafsir berdasarkan apa yang tersurat. Saya kutipkan daripada tafsir As-Sa'di. Ya, ada kitab tafsir di karangan Imam As-Sa'di. Beliau menyatakan kalimah dalika dalam ayat tadi, boleh dalika yang dalam bahasa Arab makna itu,
Kata Imam Asadi yakni al-hukmul ladzi bayyanahu Allahu lakum. Hukum hakam yang Allah telah jelaskan, terangkan pada kamu mulai pada ayat pertama hingga ayat keempat itu. Amrullahi anzalahu ilaikum. Ia merupakan perintah Allah. Ini perintah Allah yang Allah turunkan pada kamu, litamshu alaihi, supaya kamu berjalan di atasnya. Itu maksudnya. Makna dalika, kata Imam Sa'di, peraturan-peraturan ketetapan yang Allah sebutkan daripada ayat pertama hingga ayat keempat, itu adalah hukum yang Allah terangkan pada kita, itu adalah perintah Allah kepada kita, yang Allah suruh kita berjalan di atasnya, berpegang teguh. Allah bukan sekadar memberitahu, tapi Allah perintahkan pada kita untuk berpegang dengannya. Nah, itu mana dalika. Tammu wa taqumu bihi wa tu'addimuhu. Dan kamu mesti mengikutinya dan mengamalkannya serta mengagungkannya. Dzalikal ladzi dzakarnahu lakum min ahkam amrullah. Itulah Allah kata hukum hakam yang aku ceritakan dan sebutkan pada kamu. Ay hukmuhu wa syar'uhu, yakni hukum hakam peraturannya, syariatnya yang ia turun pada kamu, lita'lamu bih, supaya kamu mengetahuinya. Wa tasiru ala hadi, dan supaya kamu dapat berjalan dalam jalan kehidupan di atas hidayahnya. Di atas hidayahnya. Sehingga Allah beritahu, tadi saya katakan, 2 ganjaran yang Allah sediakan. Dihapuskan dosanya dan diberikan ganjaran yang agung. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan satu hadis Nabi. Hadis ini bersumber pada Abu Amamah. Sahabat yang menyangka namanya Abu Umamah. Abu Umamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitab Musnad beliau. Dan riwayat ini disahihkan oleh Nasiruddin Albani. Dianggap sahih oleh Nasiruddin Albani. Apa kata Nabi? Tanda orang yang bertakwa. Satu di antara tandanya. Idza sa'atka sayyi'atuka. Salah satu tanda orang itu ada takwa pada Allah. Dan nanti Allah akan hapuskan dosanya. Dan nanti Allah akan berikan ganjaran yang besar. Yakni, idza sa'atka sayyi'atuka. Apabila kejahatan yang terlanjur kamu lakukan, keburukan yang terlanjur kamu lakukan, dosa yang terlanjur kamu kerjakan, saatkah membuat engkau gelisah, membuat engkau tak tenang, membuat engkau sedih. Bila kita terlanjur buat dosa, hati tak tenang, sedih, menderita, merasa diri kita ini benar-benar jahat di hadapan Allah yang Maha Pemurah. Dalam bahasa ihsannya, yakni al-munkasirul qalbi. Hatinya hancur berkecai. Itu tanda orang itu sudah ada tanda takwa itu. Mungkin dia belum mohon ampun, tapi hatinya sudah hancur. Mengutuk diri sendiri. Bodohnya laku kenapa laku. Itu penyesalan. Itu tanda takwa yang akan diterima oleh Allah. Wasarratka hasanatuka. Dan apabila kamu telah berjaya melakukan kebaikan,
kamu merasa bergembira, kamu merasa bertuah karena kamu berjaya memberikan apa yang jadi hak Allah. Dalam bahasa ihsan, kita merasa sedih, kecewa, menyesal, hancur hati kita bila kita menyadari yang kita telah gagal memberikan apa yang jadi hak Allah. Hati kita gembira, merasa beruntung menjadi hamba Allah apabila kita telah berjaya memberikan apa yang jadi hak Allah. Jadi kita gembira atau bukan pasal sikap Allah, apa benar Allah pada kita. Kan masih ramai daripada kita dan mungkin kita sering kali begitu. Saya sedih apabila apa yang aku minta Allah tak bagi. Itu bukan orang takwa. Itu bukan orang takwa. Belum, itu masih jauh. Saya sedih, saya ada berusaha tapi gagal. Kenapa sedih? Kenapa murung? Yalah, apa yang orang semua tak jadilah. Allah tak kabulkan. Kalau gunakan bahasa kasar, orang ini tak puas hati dengan perbuatan Allah. Takwa apa? Sekarang saya gembira sekali. Happy sungguh. Kenapa happy? Ialah apa yang aku usahakan Allah kabulkan. Apa yang aku minta Allah tunaikan. Itu belum takwa. Gembira kerana pemberian Allah. Sedih karena Allah tak bagi apa yang dia minta. Itu belum dikata takwa. Takwa, tanda takwa sebenarnya bila kita sedih karena telanjur melakukan dosa, makna tidak memberikan apa yang jadi hak Allah, dan gembira bila kita telah berjaya memberikan apa yang jadi hak Allah. Itu dah. Bukan pasal dapat pemberian atau tidak daripada Allah. Itu maksud hadis ini. Wa anta mu'min. Kalau Anda punya sifat seperti itu, maka Anda seorang mukmin yang sejati, kata Nabi. Jamaah sekalian, hadis sahih amat ini sebenarnya Nabi tidak cerita tentang masalah. Ini bukan aspek iman semata-mata. Ini bukan aspek syariah, tapi ini lebih kepada aspek ihsan. Nabi bicara tentang ihsan. Nabi bicara tentang sikap hati kita. Qalbun salim kita. Ada orang bahkan istilah hadis ini, yakni lebih bicara tentang masalah tasawuf. Tasawuf yang sunni maksudnya. Jadi dia gembira karena telah berjaya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan dia sedih, hancur hatinya, seakan-akan dunia gelap, bukan karena jatuh bengkrak, bukan karena hilang barang, tapi karena telanjur melakukan dosa. Itu luar biasa itu. Rezeki Allah masih bagi macam-macam. Kemewahan hidup Allah masih berikan. Tapi hatinya hancur, sedih sungguh. Merasa hina sungguh. Apabila terlanjur buat salah. Itulah orang mukmin yang sebenar, kata Nabi. Tapi kalau sedih karena apa yang Allah berikan, yang jadi milik Allah, Allah tarik balik, lalu sedih, itu biasa. Itu sedih sifat manusia. Itu fitrah manusia. Gembira bila apa yang diminta Allah bagi, itu biasa. Itu tak ada kenaan dengan iman. Itu fitrah biasa manusia. Iman yang sebenar, mukmin yang sebenar, ini. Dan ini wajib ada pada diri kita. Lagi sekali, ini tentulah bersifat subjektif. Wajib disikat oleh setiap kita. Sehingga ulama-ulama besar dahulu termasuklah Imam Ibn Taymiyah dalam hal ini nampaknya selari sekata dengan seorang tokoh sezaman dengannya, yakni Athaullah As-Sakandari. Beliau menyatakan, rubba maksiatin auratat dhillan wangkisaran. Seringkali, banyak kali,
maksiat yang telanjur dilakukan oleh seseorang itu akan menimbulkan rasa hina, hancur berkecai hatinya di hadapan Allah. Menjadikan ia menangis sepanjang malam. Bukan karena kehilangan barang, tapi karena maksiat yang telanjur dilakukan. Warubba ta'atin aurathat izzan wastikbara. Dan seringkali, kerap kali, ketaatan yang dilakukan itu menimbulkan rasa bangga, rasa megah. Seringkali. Sehingga kesimpulannya, kata Imam Ibn Taimiyah, dosa yang telanjur dilakukan, dengan sebab dosa yang telanjur itu menyebabkan hati menjadi sedih, gelisah, ketakutan, menangis, itu lebih baik daripada ketaatan, buat amal yang baik, tapi menyebabkan hati tambah sombong dan takabur. Namanya ujub. Sampai begitu sekali beliau berkesimpulan. Ini tidak bermakna maksiat lebih baik daripada ketaatan, ya, bukan begitu. Yang dimaksudnya kesan daripada maksiat dan kesan daripada ketaatan. Jika dengan sebab maksiat menimbulkan rasa takut, gelisah, menyesal, menangis kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, itu lebih baik daripada banyak ibadah, tapi dengan sebab banyak ibadah malah timbul rasa bangga dan ujub. Karena apa, jemaah sekalian? Orang yang terlanjur melakukan maksiat, dan dengan sebab terlanjur maksiat, hatinya menjadi sedih, menyesal, menangis-nangis, maka ia akan menggerakkannya untuk segera bertaubat. Dan bila bertaubat, dosa diampun, nanti di akhirat masuk surga. Masya Allah. Jadi kronologi dia, maksiat, kemudian hatinya sedih, dengan dia itu tergerak hati untuk bertaubat, lepas taubat dapat pengampunan, mati masuk surga. Yang kedua, dia melakukan ibadah, banyak amal soleh. Tapi dengan sebab buat amal soleh tadi, menimbulkan rasa bangga, ujub, megah. Akhirnya amal ibadahnya, pahalanya jadi kosong. Dahlah pahalanya kosong, ujub dengan sebab amal soleh, bangga dengan sebab amal soleh, itu hukumnya dosa. Bayangkan orang seperti ini, bila kemudian tiba-tiba mati. Dahlah amal yang tak dapat pahala, malah berdosa. Kan masuk neraka. Jadi kalau disimpulkan, tapi kesulitan jangan salah paham, ya. Nanti di akhirat, ada orang yang menjadi penghuni surga. Di akhirat nanti ada penghuni surga karena dosanya. Dan ada yang menjadi penghuni neraka karena ibadahnya. Nah, itu kesimpulan akhirnya. Ada penghuni surga karena dosanya, dan ada penghuni neraka karena ibadahnya. Tapi jangan salah paham. Macam mana penghuni surga karena dosanya? Ya, karena dahulu pernah terlanjur buat dosa, lalu menyesal luar biasa, menangis ketakutan kepada Allah, tergerak hati untuk segera bertaubat bersungguh-sungguh, kemudian Allah ampunkan, ya masuk surga lah. Sementara yang masuk neraka karena ibadahnya macam mana? Ia ibadah rajin, luar biasa, banyak pula. Tapi sombong, tapi ujub dengan ibadahnya. Ya neraka tempatnya. Jadi kita kena pandai. Jadi belum tentu orang yang terlanjur buat dosa kemudian masuk neraka, belum tentu. Dan belum tentu orang yang banyak amalnya otomatis masuk surga, belum tentu. Allah akan melihat apa kesan yang ditimbulkan oleh maksiat yang terlanjur dilakukan, dan apa kesan yang ditimbulkan oleh ibadah yang berjaya dilaksanakan. Sebab itu Nabi bersabda, jika kamu jadi mukmin yang sebenar mukmin,
Takwa yang sebenar-benar takwa. Pastikan kamu merasa sedih, merasa tersiksa karena terlanjur melakukan maksiat. Dia masih sehat, dia masih senang, kerja dia bagus, ekonomi bagus, tapi sedih sekali. Sedih bukan karena tak sehat, sedih karena terlanjur buat maksiat. Kalau kita ada rasa itu, itulah mukmin yang sebenar kata Nabi. Itu tanda-tanda yang Anda bertakwa. Dosa kamu akan diampun oleh Allah. Allah yang kata, dosa kita diampun oleh Allah dan Allah akan janjikan ganjaran yang besar. Dan sebaliknya, bersyukurlah. Puji Allah banyak-banyak. Jika kita telah berjaya melakukan kebaikan. Karena kejayaan kita melakukan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah, melakukan ibadah, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, jangankan ibadah yang sebesar itu, ibadah yang paling kecil pun kita tak mampu buat. Tanpa pertolongan Allah, jangankan larangan yang seberat itu, larangan yang paling kecil pun kita tak mampu nak tinggalkan. Jadi kemampuan kita mentaati Allah itu semata-mata karena pertolongan Allah. Sebab itu bila kita telah percaya melakukan suruhan, ingat kerjaan kita itu karena Allah tolong. Bila kita ingat karena Allah tolong, kata kita bertambah syukur. Bila kita tidak akan membanggakan amalan kita. Sebanyak amalan tidak membuat kita bangga, tidak membuat kita ujub kalau dalam bahasa Arabnya. Sebab kalau ujub, habis barangnya. Karena tanpa pertolongan Allah, kita ini, ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Saya sangat tertarik hadis Nabi walaupun pendek, riwayat Ahmad dan Sahih ini, daripada Abi Umamah. Idza sa'atka sayyi'atuka wasarratka hasanatuka fa anta mu'min. Apabila kejahatan yang telanjur kamu lakukan membuat kamu sedih, gelisah, hancur, menderita, dan apabila kebaikan yang berjaya kamu lakukan membuat kamu gembira atas pertolongan Allah, maka Anda seorang mukmin yang sebenar, kata Nabi. Itu tanda orang yang bertakwa. Yang sering diartikan takwa adalah melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Ya betul. Tapi kalau kita memahami asal usul kalimat takwa secara bahasa, makna takwa dari segi bahasa ya mas kalian, takwa ini sebenarnya root word-nya 3 huruf saja. Akar kata daripada takwa itu 3 huruf. Yakni waw, qaf, alif maksurah. Alif cengkoi kata orang. Alif itik. Waw, qaf, alif itik. Waqo. Waqo yaki. Itu root word daripada takwa. Yang waqo yaki ki. Yang makna harfiahnya menjaga, memelihara, melindungi. Sebab itu dalam doa yang Quran ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tengok, wa qina. Waw itu dan, ki itu fil amar pada waqa, mana jagalah, peliharalah, lindungilah kami. Adzabannar daripada adab neraka. Fi'il amar bentuk perintahnya 1 huruf, ki. Wa qina. Wa 1, ki 2, kami. Jadi waqoyaki itu maknanya menjaga, memelihara, melindungi. Lalu macam mana jadi kalimah wiqayah?
Wakoyaki jadi wikoyah itu mana? Kita membuat pelindung, penjaga, pemelihara yang boleh melindungi kita daripada azab Allah. Itu takwa. Takwa yakni kita membuat pelindung diri, pendinding yang dapat melindungi diri kita daripada siksa Allah. Sehingga siksa Allah itu tidak akan menimpa kita karena kita sudah ada pelindung. Ibarat bomba lah nak bakar, nak padamkan kebakaran, ya agar kulitnya tidak terbakar hangus, ya pakai baju halis api lah. Baju halis api itulah namanya wikoyah daripada takwako. Tentera-tentera yang maju ke medan perang pakai baju halis peluru. Walaupun peluru diarahkan padanya, tak tembus. Karena ada pelindung. Bila orang mau atau tidak mau nanti disengat api neraka, maka mesti ada menjadikan pelindungnya. Pelindungnya itu namanya wikoyah daripada kalimat takwa. Jadi orang bertakwa, orang yang mempersiapkan, menyediakan pelindung diri daripada sengatan api neraka. Bagaimana cara kita menyediakan pelindung diri itu? Nah inilah yang kita selalu dengar. Buat apa saja yang Allah suruh, tinggal apa saja yang Allah larang. Bila seseorang sudah melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah tegah, makna dia sudah punya pelindung yang melindungi dirinya daripada kemurkaan Allah di dunia atau azab Allah di akhirat. Jadi kita terselamat daripada murka Allah, kita terselamat daripada azab Allah karena kita sudah ada pelindung, penjaga, pemelihara. Dan bagaimana untuk mendapatkan pelindung tadi? Tak saya katakan, buat saja apa yang Allah suruh, tinggal saja apa yang Allah tegah. Masya Allah. Luar biasa. Itu dari segi makna harfiahnya. Yakni, al-biqayah min adabillah, melindungi diri daripada siksa Allah, kemudian Allah, bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan mengerjakan segala perintahnya, suruhan, dan meninggalkan segala larangan. Wahiyya tahaqquq lil muslim a'zam ghayatain. Dan ia adalah perkara yang mesti dilaksana oleh orang mukmin, memandangkan ada dua maklamat yang besar bagi orang yang bertakwa. Ada dua maklamat yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Ada dua. Satu dalam ayat ini, takfirud dunub wa muwa. Dihapuskan, dipadamkan segala kesalahan dan dosanya. Yang keduanya, ta'zimul ajri wa mudha'afatul hasanat. Allah beri ganjaran yang besar lagi agung dan Allah gandakan kebaikannya. Masya Allah. So, kita hanya disuruh buat satu, tapi Allah bagi ganjaran balasan dua. Apa itu? Takwa. Wadzalika istijabatan liwa'dillahil haq fil Qur'anil Karim. Bermakna balik orang yang bertakwa itu telah mengabulkan permintaan Allah. Allah punya permintaan pada kita, lalu kita kabulkan. Dan permintaan Allah pada kita itu adalah hak Allah yang wajib kita berikan. Sehingga dalam bahasa yang mudah, bertakwa kepada Allah itu jamaah sekalian, ya, jangan dianggap melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan itu, jangan kita anggap sebagai bebanan. Bukan. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah suruh kita tinggal, jangan dianggap sebagai bebanan. Sehingga kita mereka dengan rasa terbeban, terpaksa. Bukan. Tapi itu keperluan hidup.
keperluan, bukan bebanan. Bukan bebanan. Sholat itu bukan bebanan. Sehingga jangan kita merasa terbeban dengan sholat. Tapi sholat adalah keperluan hidup kita. Karena kita perlu melakukannya, karena itu hak Allah. Besar dosanya bila kita tidak berikan apa yang dia Allah. Baik. Apa contoh dan apa buktinya? Orang yang memandang perintah agama, melakukan perintah agama, katalah sholat, belum lagi menjadi keperluan hidupnya, tapi masih dirasakan sebagai bebanan. Kewajiban dianggap bebanan, bukan keperluan. Apa buktinya? Ini apa yang dahulu disampaikan oleh pensarah dulu masa menuntut, dia kata, dia bagi contoh yang sangat realistik lah. Dan sampai sekarang saya masih ingat dan saya selalu lah sebutkan contoh ini. Ya, waktu itu masih belajar dan tentu ya masih relatif muda lah. Masih zaman pelajar, mana relatif muda berbanding sekarang. Berbanding sekarang, ya kita nih akhirnya kan apa? Lebih tua daripada semalam dan kita masih lebih muda daripada besok. Itu aja senangnya. Nah, kalau kita begitu tenang. Kalau ditanya, awak dah tua atau muda? Oh, saya masih muda berbanding besok. Tapi sudah tua berbanding semalam. Kan sangat dah. Jadi kalau kita sentiasa melihat yang semalam, kita ni tua ya. Oh, dah tua. Berbanding Jumat semalam. Tapi kalau kita melihat besok, muda. Melihat tahun 2027, muda. Minta pedaya. Kata pensara ini, Anda semua masih muda, remaja, pasti kamu sukalah jalan-jalan sana, jalan-jalan. Ya, pasti kamu juga lah jalan-jalan ke supermarket, ke apa ni, ke pasar raya, walaupun mungkin kamu tidak ada niat untuk membeli. Ya, ya pelajar mana ada duit waktu itu. Apalagi saya yang tak pernah punya duit untuk jalan-jalan. Tiba-tiba semasa kamu berjalan-jalan, cuci mata istilahnya, window shopping, kamu seronok tengok benda itu, tengok itu terpesona tuhnya. Ya, hanya keinginan tapi tak mampu. Seronok aja jalan. Berjalan tak terasa, mulai daripada pukul 12 tengah hari hingga pukul 3:30 tak terasa. Jalan. Tengok jam, wih, dah dekat pukul 4 nih. Belum solat zuhur. Dah pukul 4, belum solat zuhur. Wahal masih banyak yang saya belum tengok, belum kunjungi. Sana belum tengok, saya belum pergi. Tapi kalau saya pergi sekarang, nampaknya terlepas waktu zuhur. Jadi kita mesti berhenti. Tak boleh teruskan, kita solat dulu. Solat. Carilah tempat solat, bilik solat, rumah solat. Ya, solat. Waktu habis. Lepas solat, sambung lagi, jalan-jalan lagi. Kata pensalah saya, coba kamu tanya pada diri kamu sendiri dan jawab dengan jujur. Hati kamu, rasa lega, mana yang lebih kamu rasakan, yang kamu rasakan lebih lega sebelum melakukan sholat duhur atau selepasnya? Ya, selepas kita sholat duhur lah kita lega, tak ada bebanan. Sebelum terasa serba salah lah, nak jalan ke tak apa. Itu maknanya Anda masih melihat sholat itu sebagai bebanan, bukan sebagai keperluan. Buktinya, ketika kamu belum sholat, kamu terasa terbeban, sangat berat. Tapi lepas sholat, sekarang sudah sholat. Itu sebenarnya iman kita belum kuat manapun. Perlu ditingkatkan. Jadi kita wajib berusaha, jangan sekali-kali melakukan perintah, mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan itu sebagai bebanan. Tapi kita tidaklah anggap sebagai keperluan hidup. Ibarat makanlah, kita lapar,
kemudian kita makan. Makan jangan dianggap bebanan, keperluan. Tak makan mati. Bernafas itu keperluan. Tak, kalau kita boleh bernafas, susah. Keperluan. Kalau dia bebanan, ya akhirnya itu terasa ringan. Dah buat. Subhanallah. Ini kaitannya dengan hati. So macam mana kita nak manage hati kita? Sebab itu saya selalu menggunakan istilah. Kalau orang yang berjaya dalam usaha, kena pandailah menguasai ilmu tentang time management. Ya, tidak salah. Tapi ingat, ada lebih penting daripada sekadar time management untuk dia. Kita mesti juga ada qalbun management. Macam mana nak hati manajemen itu lebih utama sekali. Sebab ini yang akan membolehkan kita mendapatkan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Begitu kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya yang saya bacakan tadi, begitu maksudnya bila diuraikan dan juga dicantumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ayat ini cerita tentang kesan atau takwa, maka insyaAllah nanti bila ada kesempatan, saya akan tunjukkan apakah kesan daripada takwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Rupanya, ya saya sempat mengumpulkan ayat-ayat tentang kesan takwa, kebaikan takwa bagi pelakunya. Dalam Al-Quran ada selain yang ada dalam surah At-Talaq ya, selain yang ada dalam surah At-Talaq ini, jamaah sekalian, atau termasuk dalam surah At-Talaq, ada 7 semuanya. Ada 7, insyaAllah nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Mudah-mudahanlah mendapat manfaat, khasnya bagi saya menyampaikan. Dan Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Itu saja kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak.